Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, anaknya yakni Nabi Sulaiman meneruskan kerajaan Bani Israel. Ada banyak hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Sulaiman yang merupakan raja segala makhluk. Dan kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman, dia adalah baik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Shad ayat 30. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib diimani. Allah mengutus Nabi Sulaiman untuk memperbaiki akhlak Bani Israel. Sulaiman berdakwah berdasarkan Taurat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Selain menjadi nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menganugerahkan kerajaan yang besar yang pernah ada di dunia untuk Sulaiman. Dia menjadi raja untuk segala makhluk. Tak hanya manusia, Sulaiman merajai binatang serta makhluk gaib seperti jin dan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan jin dan setan tunduk pada Nabi Sulaiman. Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu. Dan kami yang memelihara mereka itu. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 82. Dalam surat Saba dijelaskan para jin itu bekerja untuk Nabi Sulaiman, membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung dan piring-piring besar. Nabi Sulaiman juga diberi mukjizat menggunakan tembaga. Alkisah, pada suatu hari Sulaiman mengumpulkan bala tentaranya yang terdiri dari jin, manusia dan burung-burung yang berbaris dengan tertib. Saat memeriksa kawanan burung, Sulaiman melihat burung hudhud tak ada di tempat. Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas, kata Sulaiman sesuai dengan surat An-Naml ayat 20-21. Tak lama hudhud pun datang dan langsung memberi kabar dari negeri Saba. Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba membawa suatu berita yang meyakinkan, kata hudhud. Hudhud memberitahu bahwa dia menjumpai seorang perempuan dengan singgasana yang besar. Perempuan itu adalah Ratu Balqis. Hudhud menyebut Ratu Balqis dan pengikutnya menyembah matahari. Nabi Sulaiman tak langsung percaya pada berita yang disampaikan oleh burung hudhud. Akan kami lihat apa kamu benar atau termasuk yang berdusta, kata Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lalu memerintahkan burung hudhud untuk membawa sebuah surat ke negeri Saba. Saat mendapati surat itu, Ratu Balqis tampak terkejut dan kebingungan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri, tulis Sulaiman dalam surat itu. Balqis lalu mengutus anak buahnya untuk mengirimkan hadiah berupa harta benda yang berlimpah untuk Nabi Sulaiman. Lantas Nabi Sulaiman langsung menolak hadiah itu dan mengancam bakal berperang melawan kerajaan Ratu Balqis. Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalilah kepada mereka. Sungguh, kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya, dan akan kami usir mereka dari negeri itu secara terhina, dan mereka menjadi tawanan yang hina dina, kata Nabi Sulaiman. Sulaiman lalu menanyakan kepada bala tentaranya, siapa yang sanggup membawa singgasana Ratu Balqis ke hadapannya sebelum mereka datang menyerahkan diri. Ifrit dari golongan jin berkata bahwa ia sanggup membawa singgasana itu sebelum Nabi Sulaiman bangkit berdiri dari tempat duduknya. Seseorang yang lain berkata, bahkan dia sanggup membawa singgasana itu sebelum Nabi Sulaiman sempat mengedipkan mata. Seketika singgasana Ratu Balqis terlihat di hadapan Nabi Sulaiman. Ratu Balqis pun tiba di kerajaan Nabi Sulaiman. Balqis kagum dengan kemewahan kerajaan itu. Saat diminta masuk ke dalam istana, Balqis menyingkapkan pakaiannya karena mengira sedang melewati kolam air yang besar. Sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca, kata Nabi Sulaiman. Balqis lalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam, ucap Ratu Balqis. Tunduknya Ratu Balqis membuat kerajaan Nabi Sulaiman semakin luas. Wallahu a'lam.